Buat gua, ini paling membingungkan sebenarnya, War Games divisi wanita ini. Secara komposisi gua rasa dua tim ini sangat seimbang, tinggal storyline seperti apa yang mau dibangun. Dan menurut gua yang paling make sense adalah selamat datang di WWE Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gua Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum lanjut, jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru, dan lu juga bisa dengerin WWE Podcast di YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WIPodcast. Boleh di like, comment, share, dan repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita-berita terbaru terkait dunia wrestling. Dan episode kali ini tentunya kita akan mengupas tuntas prediksi apa yang akan terjadi di Survivor Series weekend nanti. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu apa yang terjadi di Monday Night Raw kemarin dan terkait The Last Time Is Now turnamen gitu. Yang pertama ada pertandingan antara JD McDonagh versus Rey Mysterio. Ini bisa dibilang semacam follow up dari minggu lalu pertandingan six man tag team match antara Rey Mysterio, John Cena dan Sheamus melawan Judgment Day, yaitu Finn Balor, JD McDonagh dan Dominic Mysterio. Ya, ini sebenarnya tidak ada trigger apapun di minggu lalu gua rasa, tapi berlanjut aja pertandingannya di minggu ini. Pertandingan yang sangat luar biasa, lagi-lagi JD McDonagh sangat impresif. Rey Mysterio tidak perlu diragukan karena sudah veteran, Hall of Famer gitu ya. Rey unggul di awal bisa dibilang, tapi JD sempat balas keras. Dan kemudian Finn Balor tentunya yang menemani JD McDonagh coba bantu, tapi kemudian ke gap sama wasit dan gagal. Dan akhirnya Rey Mysterio berhasil menang dengan 619 dan Diving Splash. Di akhir match, Finn Balor menyerang Rey Mysterio, mencoba menyerang Rey Mysterio, tapi Rey Mysterio berhasil lolos. Gue rasa di minggu depan kita akan lihat lagi Finn Balor versus Rey Mysterio gitu. Selanjutnya dari The Last Time Is Now Tournament yang sudah memasuki quarter final. Di quarter final pertama ada Gunther yang menghadapi Carmelo Hayes. Pertandingan yang sangat luar biasa menurut gua. Match yang cukup panjang, penuh teknis, penuh counter dan high spots. Carmelo Hayes hampir menang lewat banyak DDT dan springboard sequence. Dan menurut gua Carmelo Hayes di pertandingan ini sangat layak diapresiasi. Gua cukup yakin Carmelo Hayes akan punya jalan yang menarik ya ke depannya, baik dia mungkin masih meniti di US title ataupun nantinya bisa jadi big superstar gitu. Nah, tapi di pertandingan ini Gunther juga terlalu perkasa bertahan meski dicoba dihancurkan terus, dan akhirnya Gunther berhasil menang dengan powerbomb. Gua paham sepertinya ini cukup mengecewakan ya banyak sebagian fans, karena Gunther itu sempat sengaja nggak sengaja ya nge-post poster dia versus John Cena untuk match terakhir gitu ya. Banyak yang bilang ini leak atau bocor, tapi gue ngelihatnya kayak bisa aja kita ngelihatnya Gunther itu ya terlalu overconfident saja gitu. Tapi memang postnya sepencarian gue sih nggak ada lagi ya, jadi di take down. Nah, makin gede kemungkinannya dianggap sebagai kebocoran gitu. Nah, dengan adanya kebocoran itu, orang-orang pun semakin yakin Gunther yang akan menjadi final opponentnya John Cena. Tapi ngelihat pertandingan ini sebenarnya kayak sangat menyayangkan Carmelo Hayes tuh tidak lolos gitu. Carmelo Hayes di sini memang dapat push yang luar biasa rasanya, menunjukkan secara teknikal dia luar biasa, secara persona dia juga luar biasa gitu. Sayang dia ketemunya Gunther yang lebih perkasa gitu.
Nah, kemudian di pertandingan lainnya ada Penta versus Solo Sikoa, pertandingan yang anti klimaks. Penta start cepat dan Solo Sikoa tetap brutal. Solo Sikoa masuk bersama Lala Tongga, tapi sayangnya di suatu momen Penta salah landing. Gue ngelihatnya sebenarnya gue nggak ngerti deh salah landingnya kenapa gitu ya, karena gue ngelihatnya sih landing yang biasa aja gitu, tapi ternyata itu membuat Penta cedera, terus kemudian sempat kayak di pending beberapa waktu, memanggil medical team gitu, dan kemudian setelah break diumumkan Penta tidak bisa melanjutkan pertandingan sehingga Solo Sikoa lolos ke babak selanjutnya. Sangat disayangkan karena di minggu lalu ketika Penta menang dari Finn Balor itu Solo Sikoa sempat muncul dengan video promo memanaskan situasi gitu ya. Tapi karena pertandingannya berakhir seperti ini, jadi kayak ya anti klimaks saja gitu, sangat disayangkan, jadi kayak sia-sia video promonya. Walaupun sebenarnya kalaupun Penta tidak cedera, kayaknya memang Solo Sikoa yang akan menang gitu. Cuman ya sangat disayangkan aja sih anti klimaks. Nah, jadi kita akan melihat semifinal antara Gunther versus Solo Sikoa. Gunther memang jadi unggulan, tapi gue sih wondering if Solo Sikoa bisa mengejutkan dan ternyata menang dari Gunther sih. Bukan cuman mematahkan ekspektasi fans, tapi juga mungkin akan membangun storyline baru antara MFT dan Gunther yang mungkin akan jadi pintu masuknya Gunther ke SmackDown. Gua ngerasanya gitu. Tapi memang secara ekspektasi atau secara prediksi emang Gunther yang akan memenangkan pertandingan dan jadi final opponentnya John Cena. Sekarang kita akan bahas tentang Survivor Series yang akan berlangsung di hari Minggu ini. 4 pertandingan yang sebelumnya sudah terkonfirmasi itu belum ada perubahan, tapi dari potential match yang sempat gue mention di beberapa episode sebelumnya, kita dapat update bahwa The New Day versus AJ Styles dan Dragon Lee itu akan terjadi di Raw minggu depan, next week gitu, untuk World Tag Team Championship, sehingga bisa dibilang terkonfirmasi pertandingan ini tidak akan terjadi di Survivor Series. So far kelihatannya sih emang cuma 4 pertandingan, which is berarti war games-nya akan kita expect cukup panjang, tapi potential match yang masih mungkin terjadi karena masih akan ada SmackDown sebelum Survivor Series, yaitu adalah US Title Open Challenge antara Ilya Dragunov versus Tommaso Ciampa, mungkin final Open Challenge gitu. Nah, mari sekarang kita berlanjut membahas tentang Survivor Series prediction. Mari kita buka dengan pertandingan single match antara John Cena versus Dominic Mysterio. Sebenarnya di Raw kemarin Dominic sempat muncul promo soal akan mengakhiri tour pensiun John Cena dan menjuarai Intercontinental lagi gitu. Dan sempat ada harapan John Cena akan muncul, lalu kemudian theme songnya juga menggema, terus ternyata yang muncul adalah John Cena. Gue nggak tahu sih aslinya namanya siapa. Ini John Cena mini gitu ya. Dan muncul, dan kayaknya dia itu sebenarnya bagian dari promonya Dominic, karena ketika dia akhirnya ngomong, Dominic itu sempat ngomong kayak ini nggak kayak yang kita rencanain gitu, dan si John Cena-nya ya udah gitu, sehingga akhirnya Dom menghabisinya dengan 619 dan Frog Splash. Agak sakit ya ngelihat ya, karena ya berbahaya aja takutnya gitu ya. Tapi kemudian yang muncul mengusir Dominic adalah ayahnya sendiri, Rey Mysterio, yang muncul untuk bersiap untuk match tadi ya, JD McDonagh versus Rey Mysterio tadi gitu. Nah, dari sini sebenarnya gue ngelihatnya secara pribadi gue lebih pengen John Cena menang, karena ya udah lewat aja masanya Dominic dengan IC title-nya gitu, gue ngerasa. Tapi prediksi gue kayaknya memang Dominic Mysterio yang akan menang, lebih karena pertama gue ngerasa Cena mesti menang di final match-nya. Artinya kalau John Cena masih pegang IC title sampai final match-nya nanti, Cena jadi harus kalah di final match-nya karena biar
menurunkan legacy Intercontinental Championship-nya gitu. Dan kalau sebenarnya John Cena menang di sini di lawan Dominic Mysterio, final match antara Gunther dan Jey Uso menurut gue sebenarnya cukup menarik. Melihat reign Intercontinental yang baru. Gunther sebagai pemegang rekor Intercontinental Championship terlama, mungkin dia akan mencoba mematahkan rekornya sendiri. Sementara kalau untuk Jey Uso, gue ngerasa cocok dia megang Intercontinental Championship mid card. Di satu sisi dia masih tetap dapat push dari WWE-nya, tapi di satu sisi gue ngerasa mungkin harusnya fans tidak akan terlalu antipati karena ya udah Jey Uso tidak akan di-push lebih tinggi lagi gitu. Tapi itu dengan kalau kondisinya John Cena menang dari Dominic Mysterio gitu ya. Tapi gue ngerasa agak kecil kemungkinannya John Cena kalah di final match-nya, sehingga di sini dia harus melepas Intercontinental title-nya yaitu ke Dominic Mysterio. Mungkin ini akan jadi another passing torch moment gitu ya, dari sebelumnya John Cena bisa dibilang passing torch ke next face of the company yaitu Cody Rhodes di SummerSlam. Ini adalah passing torch untuk the next future superstars yaitu Dominic Mysterio. Nah mungkin yang bisa jadi wildcard mengubah hasil ini ada dua. Pertama, Judgment Day gue masih menunggu momentum betrayalnya Judgment Day terhadap Dominic Mysterio. Dominic ditendang dari Judgment Day. Walaupun beberapa minggu ini agak tone down storyline bagian ini, kayak Judgment Day-nya Finn Balor dan Jeremy McDonagh kayak kelihatannya sudah menerima lagi Dominic Mysterio gitu. Tapi gue tetap ngerasa akan terjadi betrayal ini. Dan yang wildcard yang kedua yang mungkin muncul adalah Rey Mysterio untuk lagi-lagi humble down anaknya. Dominic Mysterio bikin dia tidak lebih sombong. Dan kita ingat ketika John Cena mengalahkan Dominic Mysterio di Gorilla Position, Rey Mysterio sempat berterima kasih kepada John Cena karena ngasih pelajaran ke anaknya. Nah, jadi mungkin Rey Mysterio akan muncul lagi dan menambah pelajaran untuk Dominic Mysterio gitu. Kemudian single match selanjutnya adalah dari divisi wanita, yaitu Stephanie Vaquer versus Nikki Bella untuk Women's World Championship. Di Raw, Stephanie Vaquer sempat bicara soal dikhianati oleh Nikki Bella dan janji membalas di Survivor Series. Gua rasa selain momen betrayalnya Nikki Bella terhadap Stephanie Vaquer, tidak pernah ada hype untuk memanaskan untuk pertandingan ini. Gue ngerasa bahkan promonya Stephanie Vaquer tidak cukup memanaskan situasi gitu. Dan dari sini gue ngerasa Stephanie Vaquer masih akan mempertahankan Women's World Championship, lebih karena Nikki Bella gue ngerasa kurang berhasil ngerebut perhatian. Sementara Stephanie Vaquer ya oke, dia cuma butuh storyline gitu. Dan ini mungkin akan jadi titik awal yang mungkin dipicu dengan kembalinya Liv Morgan, yang gua rasa bisa jadi wildcard di pertandingan ini. Liv Morgan yang sempat ketangkap kamera dia sedang syuting juga kayaknya untuk promo WrestleMania. Nah jadi kalau dia muncul di sini mendistraksi Stephanie Vaquer dan membuat Stephanie Vaquer kehilangan title-nya ke Nikki Bella. Nah kita mungkin ke depannya bisa ngelihat feud antara Stephanie Vaquer, Nikki Bella, dan Liv Morgan. Ditambah internal Judgment Day, di mana Raquel Rodriguez udah dijanjiin match title sama Adam Pearce. Once Stephanie Vaquer dan Nikki Bella selesai, kembalinya Liv Morgan akan memicu konflik internal. Raquel Rodriguez mungkin akan dipanasin sama Roxanne Perez, kayak ternyata lu bukan bestinya tapi cuman dianggap sebagai bodyguard gitu. Nah, jadi menambah warna cerita di Women's World Championship, which is ini yang hilang semenjak
Women's World Championship ditinggal oleh Naomi. Jadi wildcard gua rasa Liv Morgan atau siapapun sangat-sangat dibutuhkan untuk pertandingan ini. Nah, selanjutnya mari kita bahas War Games pertama, yaitu dari divisi wanita antara Rhea Ripley, Io Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair dan AJ Lee dari tim Babyface melawan Nia Jax, Last Legend, Asuka dan Kairi Sane dari Kabuki Warriors ditambah Becky Lynch untuk heel timnya. Promo sempat terjadi promo yang sangat baik bahkan di Monday Night Raw, di mana Becky Lynch muncul pertama kali menjelaskan keputusannya bergabung dengan tim heel dan siap menghabisi AJ Lee gitu ya. Dan menariknya Becky Lynch malah memuji plus mengejek tiap anggota timnya. Nah, ini dia bisa jadi wildcard. Iya, mungkin jadi wildcard yang membuat tim heel malah pecah gitu. Walaupun di promonya ini nggak kelihatan sebenarnya tim heel-nya tersinggung segitunya. Nah, terus kemudian tim face muncul semua keluar, AJ Lee membalas Becky Lynch yang hanya menutupi rasa takut, dan kemudian pecahlah chaos di sana, brawl di sana ketika AJ Lee mempersembahkan Rhea Ripley mic, terus Rhea Ripley langsung spike mic-nya ke wajah Nia Jax dan kemudian ya udah pecahlah, ditutup dengan Io Sky yang melakukan moonsault ke hampir seluruh heel team. Buat gua ini paling membingungkan sebenarnya War Games divisi wanita ini. Secara komposisi gua rasa dua tim ini sangat seimbang, tinggal storyline seperti apa yang mau dibangun. Dan menurut gua yang paling make sense adalah kalau tim Babyface yang memenangkan pertandingan ini. Karena storyline yang mungkin terjadi terbuka jadi lebih banyak. Pertama, Becky Lynch masih belum berhasil mengalahkan AJ Lee, sehingga lebih mungkin Becky Lynch yang hunting AJ Lee lagi. Terus kemudian Rhea Ripley dan Io Sky plus Charlotte Flair dan Alexa Bliss masing-masing jadi partner tag team gitu ya, punya motivasi lebih buat ngalahin Kabuki Warriors, yaitu Asuka dan Kairi Sane. Secara tag team mereka bisa jadi mengejar satu sama lain gitu. Ditambah dari sisi tim heel-nya, Nia Jax dan Last Legend yang mungkin juga akan di pairing sebagai tag team, jadi punya motivasi ngalahin Asuka dan Kairi Sane juga, karena ngelihatnya ternyata ini tag team tidak terlalu tidak terlalu membantu kita juga gitu ya, mending kita habisin juga gitu. Nah, ini storyline yang lebih mungkin terjadi karena Survivor Series War Games ini biasanya memang mulai adalah titik awal sekali build up storyline menuju WrestleMania. Sehingga jika ini terjadi, sangat mungkin kita lihat Becky Lynch versus AJ Lee di WrestleMania, atau tag team, 4 tag team ya, Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nia Jax, Last Legend, dan kemudian Asuka dan Kairi Sane. Nah, kemudian mungkin yang bisa mengubah situasi adalah sebenarnya dari internal Babyface sendiri, yaitu adalah Charlotte Flair, di mana Charlotte Flair state bahwa perdamaian dengan Rhea Ripley ini adalah sementara, sehingga miss sedikit atau kesalahan kecil Rhea Ripley terhadap Charlotte Flair di dalam pertandingan ini bisa sekali memantik api rivalitas itu lagi gitu, sehingga malah memecah belah tim Babyface dan akhirnya tim heel bisa merebut pertandingan ini. Karena sebenarnya secara chemistry dua tim ini secara internal juga sama sama-sama punya masalah, sama-sama punya chemistry yang di level yang sama gitu, sehingga wildcard yang mungkin terjadi dari tim Babyface adalah konflik yang muncul lagi antara Charlotte Flair dan Rhea Ripley. Dan yang terakhir adalah War Games dari sisi pria, dengan yang promonya sebenarnya memenuhi Raw episode lalu, walaupun gue ngerasa anti klimaks, promonya ini anti klimaks sekali gitu. Roman Reigns dari tim Babyface membuka Raw, kemudian langsung diinterupsi Cody Rhodes dan kemudian CM Punk dari tim yang sama. Ketiganya saling sindir soal kepemimpinan tim, kepercayaan, dan sejarah keluarga Bloodline juga. Dan
di sini kita dapat alasan jelas kenapa Roman Reigns bergabung dengan tim babyface, yaitu dia state bahwa dia tidak suka Cody, tidak suka CM Punk, tapi dia lebih benci Paul Heyman dan The Fiend lebih dari mereka, sehingga di sini dia mau menuntaskan dendamnya dengan Paul Heyman dan The Fiend. Dan ditambah di terakhir Roman juga mengisyaratkan bahwa gelar dunia lebih cocok ada di bahunya, tapi dia tidak tidak menegaskan yang mana antara Cody Rhodes atau CM Punk. Jadi di sini pun dia udah planting bahwa dia akan mengejar salah satu dari world title yang dipegang oleh Cody Rhodes dan CM Punk. Nah, kemudian berlanjut di main event Monday Night Raw kemarin sebenarnya ada War Games Advantage match untuk divisi pria, yaitu Drew McIntyre dan Logan Paul melawan The Usos. Logan sempat dihajar 2 lawan 1, kemudian Drew masuk, momentum mulai berpindah, dan chaos terjadi. Braun Breaker dan Bronson Reed muncul, tapi kemudian Cody Rhodes dan CM Punk datang menyamakan situasi. Nah, yang menarik, Logan Paul memanfaatkan kekacauan kemudian melakukan roll up pin ke Jimmy Uso, Big Jim, untuk kemenangan heel team, sehingga heel team akan mendapat advantage di War Games nanti. Setelah pertandingan, brawl pecah antara mereka, kemudian Roman Reigns hadir, terus kemudian melakukan super punch ke semua orang, dan kemudian berakhir babyface akhirnya berdiri di ring. Setelah itu muncullah Brock Lesnar dari backstage, dan ini yang momen yang klipnya sangat viral, di mana Brock Lesnar kepleset ketika melakukan entrance-nya. Terus kemudian memberikan topinya ke ke Braun Breaker, kayak ya dia sebenarnya escape dari hal memalukan ini gitu. Dan kemudian terjadilah chaos di antara 5 lawan 5 itu. Gua rasa dengan kondisi seperti itu semakin menegaskan bahwa heel team akan memenangkan War Games. Pertama, alasannya tentunya karena terlalu banyak alpha di tim face, sehingga kemungkinan konflik internalnya sangat tinggi antara Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes, bahkan sebenarnya Jey Uso yang sedang meniti jalan menuju menjadi alpha gitu ya. Cuman Jey Uso yang bisa dibilang supporter untuk semuanya, tapi dia akan support siapa gitu. Sementara tim heel lebih satu komando, terlihat ketika Braun Breaker tidak menunjukkan dominasinya atau tidak menunjukkan egonya ketika Brock Lesnar datang dan bisa dibilang memukul dia ke samping gitu ya, mendorong dia ke samping di belakang Brock Lesnar gitu. Mungkin ini ada pengaruh dari Paul Heyman-nya juga ya, sebagai sebenarnya the real kepala dari heel team ini gitu. Dan kemenangan heel team atau mungkin konflik internal yang mungkin terjadi di dalam timnya babyface ini akan memantik storyline menuju WrestleMania 42, tapi gue pribadi belum jelas gimananya karena banyak sekali kemungkinan. Pertama, dari 3 alpha tadi sangat mungkin Roman mengincar Cody Rhodes, Roman mengincar CM Punk. Kemudian dari tim heel, Brock Lesnar sudah di-advertise sebagai wajahnya WrestleMania, udah pasti dia akan mengincar sesuatu dan paling besar kemungkinannya adalah mengincar CM Punk gitu. Bahkan gue ngerasa ada kemungkinan Cody versus CM Punk. Gue nggak tahu motifnya apa, belum kebayang sama sekali, tapi gue ngerasa feeling gue ada tuh kemungkinan itu gitu. Jadi kemungkinannya banyak sekali, tapi gue cukup yakin ini akan memantik storyline menuju WrestleMania 42 yang sudah diiklankan besar-besaran. Mungkin wildcard yang akan bisa terjadi dan membuat heel team kalah adalah dari internal sendiri, yaitu adalah Logan Paul. Jujur aja, dari berlima ini Logan Paul yang kayaknya digambarkan paling tolol gitu di tim heel ini gitu. Bahkan di akhir itu kalau nggak salah di akhir episode Logan Paul masuk sendiri, akhirnya dibantai sendiri sama tim face. Gue sempat lihat klipnya juga, menandakan dia emang agak tolol aja gitu di antara tim heel lain gitu. Nah, ketololannya dia ini bisa jadi
membalikan keadaan sehingga Babyface malah menang. Itulah untuk Survivor Series. So far gua rasa War Games-nya akan sangat menarik. Single match-nya mungkin gak terlalu. Jadi mari kita tunggu War Games yang bisa dibilang all star ya nih, terutama yang divisi pria ini mah all star match gitu. Jadi patut kita tunggu. Dan jangan lupa kalau lu punya teori lain, punya prediksi lain, boleh di-share dan di-komen di episode ini. Jangan lupa WWE Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jadi next episode kita akan bahas apa yang terjadi di Survivor Series. Jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify dan atau juga bisa subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WWE Podcast dan follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang gue Fusilmi cabut dulu. Mari kita nikmati Survivor Series War Games di akhir minggu ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.